terjadi jika bentuknya melengkung seperti sendok. Ya, melengkungnya yang ke dalam. Bayangannya seperti apa kira-kira? Ada yang bawa sendok nggak? Nah, coba dicoba. Sendok yang bagian depan, yang sini. Bayangannya seperti apa? Terbalik terus. Ya, sama aja kan terbalik terus. Mau gini tetap terbalik terus. Kira-kira lebih besar apa lebih kecil? Sama aja. Gak ada yang lebih kecil. Yang lebih besar, yang lebih kecil. Nah, untuk di cermin datar, bayangannya seperti apa pembentukannya? Sama besar. Kemudian Tingginya sama. tegak, maya. Terus kebalikannya. Kalau kita pilih ke sana, kanannya. Itu. Kemudian ada pembentukan bayangan ketika dua cermin datar disatukan. Rumusnya gimana persamaannya? Ingat nggak persamaan cermin datar? Persamaan 360 per sudutnya dikurangi M. M itu ketika dia hasil pembagiannya genap dikurangi 1. Ketika hasil pembagiannya ganjil itu 0, tanpa dikurangi lagi. Kalau sudutnya 60 berarti bayangannya ada berapa? 5. Adik-adik akan dapat mengaplikasikan, harapannya dapat mengaplikasikan konsep cermin cekung dalam kehidupan sehari-hari, seperti pengaplikasian cermin cekung pada senter, alat medis, dan teleskop. Tujuan pembelajarannya adalah melalui diskusi studi kasus nanti berkelompok, seperti pembagian yang kemarin itu, adik-adik mampu menganalisis pembentukan bayangan pada cermin cekung beserta sifat-sifatnya dengan baik. Nah, nanti diskusi LKM ya. Ini ada LKM-nya. Kemudian dikerjakan, ada beberapa yang perlu didiskusikan. Presentasi ke depan, kemudian ada post-testnya. Nanti berupa kuis singkat aja. Penilaiannya ada penilaian kognitif, kemudian penilaian sikap, dan penilaian keterampilan. Oke, yang pertama adalah orientasi masalahnya. Pojok itu siapa namanya? Strukturnya nggak apa-apa, dibagi biar masing-masing anggota kelompok bisa mengerjakan. Yang di halaman 4 itu ada menggambar pinat istimewa cermin cekung. Panduannya ada di halaman ketiganya. Jadi pinatnya itu melewati benda. Melewati benda. Misal bendanya di sini. Kan itu ada panah ya, di baliknya itu kan ada panah-panah. Yang panah ini dia dalam bendanya. Ada 3 pembentukan pinat istimewa. Sejajar semu utama dilewatkan dengan bendanya. Sejajar semu utama dipantulkan melalui titik fokus. Kemudian melalui titik fokus melewati benda, melewati titik fokus ke sini. Nanti bayangan ada di ruang berapa-berapanya itu harus sesuai dengan jalan ekstra ini. Ruang benda ditambah ruang bayangan adalah 5. Seperti itu. Setiap gambar sudah ada keterangannya. Lihat di ruang berapa.
Aku tadi yang gigi-gigi, aku tadi yang gigi-gigi jauh. Aku tadi yang gigi-gigi. Aku yang gitu kan, kalian yang buka. Hitung berapa? Berarti nanti gimana? Kedua? Bener nggak? Benda, kemudian lewat benda, kemudian lewat titik. Tapi ini ada titik. Artinya mana? Berarti artinya berapa kalau 3? Fokusnya 3. Ini itu titik fokus. R-nya 3 berapa? F-nya 3, R-nya berapa? F, terus benda, itu nanti Jawabannya adalah Cahyo Terkejut. terkejut karena melihat bayangan gigi yang menjadi sangat indah. menunjukkan ya enggak ya yang gambarnya Ada di ruang satu antara cermin dan F. Jadi yang terbentuk bayangannya di mana? terbentuk bayangannya di ruang 4.
cermin cekung juga nanti, ada dalil namanya dalil esbah. Penerapannya, dia ada, jadi di cermin ini ada ruang-ruang benda, ruang-ruang bayangan. Dimulai dari depan cermin, dia adalah ruang 1. Ke sini dia ruang 2. Selanjutnya ruang 3 sampai tak terhingga. Belakang cermin dia adalah ruang 4-nya. Dalil esbah berlaku untuk cermin cekung dan cermin cembung. Ruang benda ditambah ruang bayangan, ruang benda ditambah ruang bayangan sama dengan 5. Berarti ketika ruang bendanya ada di ruang 3, ruang bayangannya ada di mana? Ruang bendanya 3. Ruang bayangannya berapa? Menurut dalil esbah